Setelah semalam kita bahas soal Yamaha yang mencoba mesin V4-nya untuk 2 hari ini, akhirnya ada spy shot video yang menunjukkan gerak-gerik Yamaha di sirkuit. Dan juga ada kabar berita kejutan yang menginformasikan bahwa Toprak bakal duet dengan Acosta tahun depan Honda. Wow, ini beneran. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Hanya 2 hari setelah GP Qatar, mesin MotoGP meraung di lintasan balap Valencia. Yamaha kembali melakukan uji coba dengan Cal Crutchlow untuk pertama kalinya. Sedangkan Stefan Bradl dan juga Alex Espargaro berkendara untuk Honda. Pabrikan MotoGP Jepang menunjukkan tren peningkatan yang jelas. Pada ajang balap keempat tahun 2025, Honda dan Yamaha mengonfirmasi peningkatan dalam pengujian musim dingin mereka. Untuk pertama kalinya, Fabio Quartararo berhasil mencapai barisan depan dengan Yamaha M1. Dan jagoan Honda Johann Zarco nyaris meraih podium MotoGP pertamanya pada hari Minggu. Tetapi, ini tidak berarti ada relaksasi. Kedua pabrikan menghadapi serangkaian pengujian dengan kembalinya kelas utama ke Eropa. Hanya Honda dan Yamaha peringkat konsesi D yang menikmati kebebasan penuh dalam tes privat, di mana bahkan pembalap reguler pun diizinkan untuk ikut serta. Namun, untuk pengujian 2 hari di Valencia itu, mereka yang bertanggung jawab atas struktur pengujian memutuskan untuk hanya bekerja dengan tes rider mereka. Kejutan terbesarnya adalah datang dari Yamaha, karena Cal Crutchlow kembali ke Spanyol untuk pertama kalinya. Direktur olahraga Yamaha Paul Pavicio mengonfirmasi kepada Speedweek. Akhirnya, Cal telah pulih 100% dari cedera tangannya. Dia sudah lama tidak mengemudi, tapi sekarang tugasnya sebagai pembalap penguji dimulai lagi. Dia akan mengikuti program uji coba bersama Augusto Fernandez. Sudah hampir setahun sejak Cal Crutchlow terakhir kali mengendarai M1. Sedangkan Honda mengandalkan Stefan Bradl dan Alex Espargaro. Baik Honda maupun Yamaha saat ini berfokus pada menghasilkan lebih banyak tenaga mesin. Yamaha sedang menggarap sepeda motor baru dengan mesin V4. Bos Yamaha Racing Pavicio tidak menutup kemungkinan masuknya wildcard dengan V4 Yamaha sepanjang tahun ini. Namun di Valencia, V4 mungkin tidak akan menjadi fokus satu-satunya. Perlu dipilah terlebih dahulu pembaharuan apa saja yang akan digunakan oleh pembalap reguler pada M1 saat ini selama uji coba RS. Dan ini dia spy shot dari Paddock GP soal uji coba private Yamaha di Valencia. Nah, kalau menurut teman-teman nih, ini mesin V4 atau inline 4? Sekarang kita bandingkan dengan percobaan di Misano dengan inline 4 sebelumnya.
Coba kita ulang sekali lagi. Nah, menurut teman-teman, suara keduanya berbeda atau sama nih? Kalau sama, ya berarti masih inline 4 juga. Dan sayangnya, sejauh konten ini dibuat, hanya video ini yang ada tentang update tes di Valencia. Sedangkan berita tak kalah mengejutkan lainnya adalah Honda diinformasikan akan duetkan Acosta dan Toprak. Wah, bisa menggila nih MotoGP. Tapi, kapan? Honda dilaporkan bersedia mengambil langkah berani dengan membayar penalti kepada KTM demi mendapatkan bakat bintang muda MotoGP Pedro Acosta. Pembalap Spanyol berusia 20 tahun itu dikatakan ditawarkan kontrak selama 3 tahun dengan bayaran lumayan, sebanyak 10 juta setahun atau kira-kira 168 miliar. Suatu tawaran yang bisa menjadikannya di antara pembalap dengan bayaran paling mahal dalam sejarah. Langkah agresif ini dilihat sebagai usaha Honda untuk kembali menjadi kuasa besar MotoGP menjelang musim 2026. Setelah beberapa tahun bergelut dengan prestasi yang tidak konsisten. Acosta kini terikat dengan kontrak bersama pabrikan KTM hingga 2026 dan telah menunjukkan prestasi mengagumkan sejak debut bersama Tech 3 Gas pada 2024. Namun, laporan menyebutkan bahwa masalah keuangan KTM serta pengembangan yang minim di motor KTM telah menimbulkan tanda tanya terhadap masa depan pembalapnya itu. Menurut manajernya, Albert Valera, Acosta masih mau menghormati kontrak yang ada. Namun, sekiranya KTM gagal menyediakan motor kompetitif, perpindahan bukan sesuatu yang mustahil. Menariknya, Ducati turut dikatakan berminat, dan Acosta dikatakan mau membalap di Ducati dengan tanpa bayaran. Hal itu dilakukannya demi peluang balapan dengan Desmo Medici dari Italia itu. Tentu, tawaran luar biasa dari Honda pastinya memberi tekanan hebat kepada KTM. Hal ini dikuatkan dengan mendengar podcast jurnalis Matt Oxley setelah balapan Superbike di Assen. Dengan mantan kru chief Peter Bohm, ada satu informasi yang berkaitan dengan silly season 2026 di mana HRC atau Honda sedang mengusahakan untuk merekrut Pedro Acosta. Namun, yang membuat gebrakan bukan itu, tapi rekan duetnya adalah Toprak. Gokil nggak? Toprak digadang-gadang bergabung dengan keluarga Honda itu paling cepat musim 2026 nanti. Peter Bohm yang akhir pekan kemarin ada di pedok Superbike Assen 2025 mengatakan, rumor, ini hanya rumor, tapi berasal dari beberapa sumber dan seterusnya. Info pertama adalah Honda akan membeli Acosta dari kontraknya dengan KTM seharga 6-7 juta euro pada akhir tahun ini. Jadi Acosta akan mengendarai Honda tahun depan. Seperti yang saya katakan, itu hanya rumor, tetapi sangat masuk akal. Saya pikir itu akan terjadi dan itu logis. Hal lainnya adalah Kenan Sofuoglu terlihat di pedok Honda. Saya rasa itu akan terjadi. Toprak akan ikut Superbike tahun depan dengan pabrikan Honda. Namun dengan klausul di dalamnya bahwa dia melakukan itu untuk membawa Honda menjadi juara dunia, target yang mereka cari selama ini. Dan kemudian, dia akan pergi ke Honda MotoGP ketika regulasi baru berlaku. Dan juga sangat masuk akal karena tidak ada atau minim aero. Tidak ada perangkat ride high, ban yang dia familiar, Pirelli, dan sebagainya. Tapi, dia mungkin akan berusia 30 atau 31 tahun pada saat itu. Namun dengan semua pengalaman yang dia miliki sekarang, dari cara dia mengendarai Superbike, saya pikir sangat masuk akal untuk melakukan itu. Jadi ya, saya merasa itu sangat menarik dan tidak hanya datang dari 1 atau 2 sumber. Jadi, dia memulai dengan 850cc. Dia memulai dengan Pirelli. Tidak ada red high device. Dan agar dia siap untuk masuk, dia ditempatkan untuk di atas ban Pirelli dan bukan ban Michelin yang akan digunakan sekarang karena itu mungkin akan membuatnya tercengang. Dan Toprak tidak sabar dengan BMW.
BMB masih mempertimbangkan dan berkonsultasi dengan banyak perusahaan dan orang tentang MotoGP itu sendiri dengan serius dan keras. Namun Toprak jelas memutuskan tidak untuk menunggu. Nah, dari kesimpulannya, apa yang disampaikan oleh Peter Bohm terutama dengan cara Toprak masuk ke MotoGP cukup masuk akal. Tidak ada gunanya jika Toprak dipaksakan masuk MotoGP tahun 2026. Ketika MotoGP masih berada di fase tahun terakhir bersama Michelin dan regulasi lama. Tapi, melihat Acosta sudah ada di Honda dan kemudian Toprak bergabung, maka akankah seperti Marc Marquez dan Pecco Bagnaia dalam satu kandang tapi versi Honda? Bakal seseru apa ya? Kalau menurut teman-teman, mungkin nggak? Sekarang kita ke Pedro Acosta. Sebelumnya, Acosta sebagai rekan sepabrikan dengan Vinales mendukung dan pro kepada Vinales untuk kemenangan itu, dan Pedro Acosta mengkritik aturan tekanan ban yang membuat Maverick Vinales kehilangan poin di MotoGP Qatar. Vinales mengira dia telah menyelesaikan posisi 2 yang sensasional dan tak terduga di sirkuit Lusail pada Grand Prix hari Minggu. Namun, momen menyenangkan itu hilang 2 jam setelah balapan berakhir, ketika dia dikenai penalti karena gagal mencapai tekanan minimum yang ditentukan setidaknya untuk 60% putaran balapan. Hukuman waktu 16 detik membuat Vinales turun ke posisi ke-14. Dia menjadi pembalap MotoGP ketiga yang kehilangan podium karena aturan tekanan ban. Hal ini dikritik karena menghilangkan hasil capaian balapan itu adalah hal yang menyakitkan. Seperti Vinales yang melonjak dari posisi ke-6 di grid dan sempat melampaui Marc Marquez. Tech3 KTM meninggalkan Qatar dengan rasa pahit setelah momen optimisme langka bagi pabrikan tersebut musim ini sirna. Marquez bahkan mengakui bahwa Vinales melewatinya, dia sempat mengira itu adalah Acosta. Pembalap pabrikan KTM Acosta berada di posisi ke-8 di Qatar pada hari Minggu sebelum mengkritik peraturan yang mengakhiri hari impian Vinales. Acosta juga ingat Marquez pernah melanggar aturan tekanan ban di Thailand dan sengaja turun 1 posisi sebelum kembali merebut keunggulan. Saya pikir, tidak adil jika posisi podium seperti yang diraih Maverick berakhir dengan kesan bahwa anak itu berbuat curang. Saya pernah berkendara di belakang orang lain dan mengalami masalah yang sama. Dan Maverick, oke, mungkin dia mengalami lebih banyak masalah karena dia juga berkendara di depan sendirian. Seperti Marc Marquez di Thailand. Siapa yang akan mengira bahwa di sana, dengan cuaca panas, dia akan mengalami masalah tekanan? Tidak ada. Jadi, aturan ini agak rumit. Karena Anda bukanlah seorang peramal yang dapat mengetahui berapa suhu selama balapan, atau apakah akan ada angin samping. Mereka harus melihat kembali aturan ini, dan tidak bisa dengan mudah mengatakan bahwa jika Anda mengalami masalah tekanan ban, Anda tidak bisa memimpin balapan dan harus mundur 1 posisi untuk mengembalikan tekanannya. Oke, Marc Marquez melakukan itu, tapi karena dia punya banyak ruang dan punya banyak lap tersisa. Sedangkan Vinales, situasinya berbeda. Bayangkan situasi di mana Maverick yang telah memenangkan perlombaan dan kemenangan itu diambil dari Anda setelah menjadi yang tercepat. Kesulitan bagi tim MotoGP adalah mereka harus secara efektif memprediksi tekanan sebelum balapan. Tetapi, keadaan dapat berubah. Cuaca atau hasil yang mengejutkan, seperti yang diperkirakan Vinales, dapat membuat perkiraan sebelum balapan tidak berguna dan menyebabkan pembalap melanggar aturan tanpa dia dapat berbuat apa-apa. Kita harus juga memperhitungkan bahwa bagian depan sepeda menjadi sangat panas karena cakramnya. Anda mendekati motor kami setelah balapan dan Anda tidak dapat menyentuhnya. Ini hal yang sensitif, dan saya mengerti itu. Namun, bagi seseorang yang podium itu dirampas, itu hal yang menyakitkan. Jika Marc Marquez tidak mundur 1 posisi ketika di Thailand, maka podiumnya juga hilang begitu saja, padahal dia memimpin. Jika dia mendapatkan warning sejak awal, maka dia bisa melakukan seperti yang dilakukan Marc Marquez. Tapi jika terjadi ketika balapan melewati 60%, maka harus seperti apa? Ini agak rumit untuk dipahami. Nah, kalau menurut teman-teman nih, perlu nggak sih aturan tekanan ban ini yang kondisi seperti Vinales kemarin? Atau toleransinya saja yang dirubah? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.